Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam podcast kedua kami kali ini di channel Yayasan Ibu Harapan Bengkalis. Kali ini tentu saja dengan tamu yang baru. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berharap hari ini kita akan belajar banyak hal dari apa-apa yang akan kita bincangkan bersama narasumber kita yang insya Allah luar biasa pada kesempatan kali ini. Baik, semuanya saya akan memperkenalkan narasumber saya hari ini. Kami sebenarnya sudah kenal lama. Iya Kak? Iya, saya panggil Kakak boleh ya? Boleh. Ya, baik. Saya panggil Kakak, nggak panggil Ustazah atau panggil Ibu karena memang kami sudah kenalnya lama sekali sejak zaman saya kuliah dan kakaknya juga masih kuliah gitu. Baik, boleh Kak diperkenalkan diri dulu deh? Boleh diperkenalkan dirinya dulu, nama lengkapnya. Saya panggil kakak-kakak, orang kan nggak tahu kakaknya siapa ya. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih Ini Zahfit atau Zahleni. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukurnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kenalan kita. Iya, kenalan sama penonton. Kenal sama penonton ya. Baik, penonton semuanya, pemirsa pada podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Suraini, biasa dipanggil Ustazah Nini. Saya dari Amanah sekarang ya, Zafit ya. Amanah sekarang di Kepala Sekolah SMP IT Ibu Harapan Bengkalis. Oke, biasa kita panggil, kalau saya panggilnya Kak Nini ya. Sebelumnya di mana Kak Nini? Sebelum di SMP. Masya Allah, Allahu Akbar. Baik, sebelum di SMP ada beberapa amanah yang diamanahkan, dipercayai ya. Pertamanya, ini cerita dari awal atau dari mana nih ya? Dari awal bekerja atau bagaimana? Boleh, kita singkat. Kita singkat saja tadi. Oke, baik. Dari sebelumnya ini ya, dari sebelum di SMP IT ya. Sebelum di SMP IT saya diamanahkan di TKIT Tahfiz Ibu Harapan Bengkalis, juga sebagai kepala sekolah sejak tahun 2018. Kalau di TKIT panggilnya bukan Ustazah ya. Kalau di TKIT panggilannya Bunda Nini. Iya, Bunda Nini. Insyaallah pemirsa podcast pasti banyak mengenal Bunda Nini gitu ya. Pasti banyak yang kenal dengan Bunda Nini. Memang Bunda Nini waktu di TKIT itu termasuk yang lumayan terkenal. Iya kan? Oke. Sebelum jadi kepala TKIT. Kuliah di mana Kak? Ya baik, saya kuliah di UIN Suskaryo, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris ya. Tiba-tiba ngajar, bukan ngajar ya, mengepalai TK. Ya betul. Iya kan? Apa rasanya? Luar biasa, pertamanya ya kaget. Jadi pertama di TKIT Tahfiz Ibu Harapan tuh Zafit, saya harus banyak belajar juga. Betul. Nah, jadi rela pergi ke Pekanbaru 3 hari waktu itu menjemput ilmu di sana, di salah satu sekolah Islam yang alhamdulillah bisa menerima kita, dan alhamdulillah kita bisa balik ke Bengkalis dengan membawa ilmu-ilmu dari sana. Luar biasa. Itulah peran-peran kita terapkan di TKIT Tahfiz Ibu Harapan Bengkalis waktu itu. Ya, demi anak ayah bunda yang tercinta, yang insya Allah kita pengen memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya di TKIT Tahfiz Ibu Harapan Bengkalis. Oke, sebentar. Jadi ijazah bahasa Inggrisnya pernah ke Bali? Pernah. Jadi kan sebelum pas begitu tamat sekolah, tamat kuliah, saya bertugas di MAN Bengkalis. Oke. Ngajar. Iya, ngajar bahasa Inggris di MAN Bengkalis. Lama. Dari tahun 2009 sampailah di 2012. Oke, 2009 2012 lumayan. Ya, beberapa tahun di MAN Bengkalis. Oke, sekarang sudah di SMP jadi kepala. Ya. Bahasa Inggrisnya gimana?
Ya, jadi setelah di SMP IT Ibu Harapan Bengkalis ini, ketika masuk sekitar baru sekitar 3 bulan yang lalu, saya melihat ada celah-celah yang bisa dimasukkan bahasa Inggrisnya di situ, Zabit. Makanya contohnya saya langsung tercetus ide untuk membuat English Day. Wah. Tuh, ya. English Day itu kita adakan di setiap hari Rabu. Oke. Insya Allah di English Day kita buat dua karena ada Arabik juga ya, ada bahasa Arab juga. Jadi 2 pekan English Day, 2 pekan Arabic. Oke, kita udah masuk ternyata ke pembahasan utamanya. Sebentar kita tahan. Nanti akan kita bahas lagi program-program yang itu. Sekarang baru ya di SMP IT ya Kak ya. Baru di SMP IT. Dari TK ke SMP IT itu rasanya gimana? Ya, kaget lagi. Iya, ya 5 tahun di TK IT Tahfiz Ibu Harapan dengan anak yang comel-comel yang Masya Allah, yang lucu-lucu, yang ketika ketemu Bunda Nini, aduh dipeluk, dirangkul, digendong bahkan gitu ya. Ketemu anak SMP yang sudah mulai remaja ya. Kaget gitu dengan tingkahnya betul. Ternyata seperti ini ya gitu anak ya. SMP Anak SMP yang lagi puber, yang lagi masa-masa transisinya ya, baru tamat SD ke SMP itu kan masa-masa istilahnya memang harus butuh perhatian penuh gitu, baik dari keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya seperti itu. Oke. Baik semuanya. Jadi Kak Nini dari kampus juga adalah seseorang yang saya kenal tentunya aktif sekali di berbagai aktivitas kampus, terutama ya aktivitas dakwah gitu ya di kampus. Jadi masuk ke Yayasan Ibu Harapan yang basicnya juga adalah dakwah tentu saja di bagian pendidikan. Kak Nini sebenarnya sangat tidak asing lah ya. Pada visi yayasan gitu kan ya. Nah dari TK kemudian sekarang di SMP IT, tentu yayasan sudah memandang Kak Nini sebagai orang yang kompeten untuk memimpin SMP IT gitu ya. Oke. Nah jadi sekarang Kak Nini yang sudah di SMP ini kira-kira ya mau dibawa kemana SMP IT ini? Ya. Kan SMP IT bukan baru juga kan? Bukan. SMP IT sama TK IT Tahfiz Ibu Harapan tuh barengan ya, betul. Jadi kita barengan, waktu itu kita ada tes di mana ada tes sebagai kepala sekolah dan guru di TK IT Tahfiz maupun SMP IT sama kita kan. Bener. Nah dan alhamdulillah qadarullah waktu itu saya lulus jadi TK IT Tahfiz, dan di SMP IT waktu itu adalah Ustadz Fatur Rahman Ustadz Fatur Rahman itu di tahun 2018. Jadi visi SMP IT Ibu Harapan Bengkalis itu adalah menjadikan SMP IT yang melahirkan generasi Qur'ani, ya generasi Qur'ani, berakhlak yang kuat, berakidah yang kuat ya, dan berkarakter Islami serta berpengetahuan yang luas. Itu salah satu visi dari SMP IT Ibu Harapan Bengkalis. Nah, untuk mewujudkan visi Kak ini gimana dong? Kayaknya visinya besar deh, iya kan? Besar ya. Besar dan deg-degan betul. Ya coba ya, kita pengen ananda kita di SMP IT Ibu Harapan Bengkalis sesuai dengan visi dan misinya yayasan juga tentunya ya, pengen menjadikan sekolah kita ini di bawah naungan Yayasan Ibu Harapan ini adalah sekolah yang mempunyai hafalan Al-Quran yang bagus gitu, misalnya tahfiznya gitu ya. Jadi salah satu program unggulannya itu tahfiznya. Program unggulan ya, demi mewujudkan visi. Iya, demi mewujudkan visinya itu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin membentuk satu tim tahfiz yang di situ memang fokus untuk tahfiznya saja, dari mulai tajwid, belajar tajwid dan tahsinnya serta menghafal dan murojaah. Jadi Zafid kemarin itu sebelumnya kita menghafal murojaah, menghafal setoran gitu ya. Gitu ya, menghafal murojaah setoran gitu ya. Jadi sekarang beda. Jadi sekarang masih ada tetap menghafal murojaah setoran, kita tambah lagi yaitu di kelas tahsinnya. Oke, kelas tahsin ada sendiri. Gimana? Anak yang sama tapi di hari Jumat. Anak yang sama di hari Jumat. Jadi tim tahfiz ini kan punya anak-anaknya sendiri ya, punya amanahnya sendiri. Masing-masing tim tahfiz itu punya 7 atau 8 anak. Nah, di Senin sampai Kamis mereka hafal setoran gitu kan. Nanti di hari Jumatnya mereka fokus kepada tahsinnya. Fokus kepada tahsin. Ya, itu belajar, maksudnya belajar tahsin berdiri sendiri, maksud saya apakah
hafalan yang sudah dihafal dari Senin sampai Kamis itu yang Ditahsinkan? ditahsinkan. Tidak Gimana? juga, memang kita belajar dari awal memperbaiki, memperbaiki bacaan hukum bacaannya. Benar. Karena kan kalau cuma sekedar hafal tetapi tajwidnya tidak pas itu juga bisa dikatakan sia-sia ya Zafi Iya ya. benar sekali. Kita dengarnya juga kadang Kita dengar hafalannya bunyinya hafalan banyak 2 juz 3 juz Iya. SMP 3 juz tapi sekali dengar bacaannya amburadul. kita pengen memperbaiki itu benar kan? Betul. Jadi kita pengen memperbaiki pelan-pelan. Memang sekarang sedang proses untuk tahap belajar ya pelan-pelan untuk tahap awal. Tahap awal nanti kita insya Allah akan evaluasi tiap bulannya. Mudah-mudahan nanti tahsinnya itu juga berjalan lancar dan kita mendapatkan anak-anak kita TK ITE SMP ITE Ibu Harapan Bekalis ini hafalannya tersasul karena biasa di TK ya. SMP ITE Ibu Harapan Bekalis ini hafalannya itu mungkin walaupun 1 juz mungkinnya itu dari segi hafalan dan dari segi tahsinnya tajwidnya juga. Ya sepakat banget seperti itu. Oke Kak, kita sudah bahas program tahfiz ya. Program tahfiz. Tapi sebentar, program tahfiz kayaknya SMP kan sudah 2 kali ya. Apa tuh? Mewisudakan anak-anak tahfiznya. Itu kayaknya program besar juga ya. Iya, ya nanti setelah di kelas 3 mereka akan ada wisuda tahfiz. Wisuda tahfiz. Di situ juga insya Allah kita ada uji publik biasanya ya. Kayak ke tahun kemarin ada dites hafalannya yang sudah mungkin oleh wali murid atau siapa saja yang hadir pada wisuda. Iya, benar. Saya waktu itu ikut ya, ayah bunda semuanya. Jadi Zafi ikut tes. Iya, saya ikut tes anaknya Bunda Feby waktu itu kalau nggak salah, masya Allah bacaannya juga bagus, hafalannya juga bagus. Jadi itu menjadi sesuatu yang seru. Pas agenda itu mungkin ya agendanya nanti bisa wisuda tahfiznya sendiri aja berdiri gitu. Jadi uji publiknya bisa lebih luas dan lebih ramai yang bisa diuji, ramai yang bisa menguji gitu. Oke kan ini kita itu program tahfiz ayah bunda semuanya, masya Allah memang sekarang ya sekolah-sekolah memang banyak sudah menerapkan program tahfiz ini ya bunda ya. Tapi memang apa sih bedanya Kak tahfiznya yang di SMP dengan di sekolah umum biasa? Oh ya, kalau di SMP ITE Ibu Harapan Bekalis kita punya jadwal sendiri khusus dimasukkan di mapel tahfiznya itu. Di jam mapel gitu? Di jam mapel ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Jadi memang setiap hari kita ada tahfiz. Setiap hari. Ada jam tahfiznya itu dari Senin sampai Jumat. Ya itu tadi Senin sama Kamis kita menghafal, anak-anak kita setoran. Kadang diajak murojaah juga. Nah di Jumatnya khusus ini kita Bismillah membuat tadi tahfiz tadi ya tajwid. Masya Allah. Oke, kalau misalnya anak-anak sudah hafal 1 juz misalnya selama di sekolah, sudah hafal 2 juz, kan nunggu wisuda lama nih. Iya. Itu gimana kan Kak? Masih lanjut ini tapi kami untuk yang selanjutnya ini rencana ya sedang dibahas untuk bagaimana nanti kalau bisa kita mengadakan wisuda tahfiz itu tadi seperti yang Zafi bilang tadi khusus untuk wisuda tahfiz. Cuman kita belum clear membahas itu, sedang dicoba dicari-cari bagaimananya. Tapi untuk sebelum ke wisuda tahfiz tentunya Nanda kita melanjutkan hafalannya. Melanjutkan hafalannya yang nantinya ketika dia tambah 1 juz lagi, misalnya kemarin di juz 30, sekarang lanjut juz 1 dan kemudian alhamdulillah 1 juz sudah full di juz 1, maka dia akan tasmi lagi. Tasmi dilakukan. Tasmi itu dilakukan per 2 bulan sekali. Kita berharap di antara anak-anak itu berharap macam semalam ini kita 26 anak. Masya Allah. Di berapa lama? 24, 25, 26 September kemarin. Iya, bulan September kemarin 3 hari itu kita ada 26 anak yang kita tasmikan. Ada juz 30, juz 1, juz 2. Ada yang langsung sekali duduk 3 juz. Iya, Masya Allah. Itu bagian dari uji publik juga ya, walaupun nggak ditanya-tanya. Betul, tidak ditanya. Baik kan ini itu tadi
visi baru bagian kecil pertamanya, paruh pertama, belum paruh Iya. pertama, itu seperempat pertamanya generasi Qurani. Iya. Nih ceritanya masih panjang nih visinya, berakhlak yang kuat, Berakidah yang kuat. Dan berkarakter Islami lagi, berpengetahuan luas. Iya. Nah, itu gimana mewujudkannya? Ya baik, berakidah yang kuat dan berkarakter Islami ini, insya Allah kita ada program yang dulunya namanya mentoring, Ya, mentoring. yang sekarang kita mengganti menjadi namanya BPI. BPI apa itu? tuh? BPI? Apa itu? Iya, BPI itu turun dari JSIT ya, karena Oh, kita iya, betul. karena di SMP itu ini memakai 2 kurikulum. Nah, ceritakan dulu nih kan ini ya. kurikulumnya, ceritakan dulu. Ya, jadi kurikulum pertama kita di SMP IT sama dengan SMP yang lain, kurikulum nasional ya. Ya, kurikulum nasional. Kemudian kita ada kurikulumnya JSIT. 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 JSIT itu jaringan Jaringan. sekolah Islam terpadu. Ya, oke. Iya, Nah, jadi kurikulum JSIT ya itu di yang situ gimana? kita masukkan BPI, Bina Pribadi Islami. Bina Pribadi Islami. Oke, ceritakan ini. Nah, di Bina Pribadi Islami ini kita dibina, ananda kita dibina berkelompok ada 7 atau 8 anak satu kelompok. Satu kelompok ada 7 atau 8 anak. Kemudian kita bina untuk setiap pekannya itu membahas tentang seputar Islami, seputar akhlak anak, seputar ibadahnya, apa yang mereka pahami tentang Islam ini, yang kita beri pemahaman di situ. Dan terutama kalau untuk anak-anak saat ini yaitu bagaimana anak-anak kita itu bisa berakhlak mulia. Dan kita juga ada program guru asuh nih Zahpit. Oh, baru Ya, kayaknya. baru, Apa itu betul. program guru asuh? Ya. Menarik sekali Jadi bunyinya. sama nih Zahpit, gara-garanya nih, maksudnya karena kita terlalu gini ya, ustazah memandang bagaimana nih kok anak-anak kita rasanya ketika BPI seminggu sekali itu masih kurang nih. Nah ya masih kurang, masih juga sifatnya itu belum jauh berubah. Iya. Yuk kita coba lagi apa nih solusinya. Jadi di hasil pertemuan kita bersama majelis guru kita cetuslah namanya guru asuh. Guru asuh. Iya, guru asuh ini semua guru di SMP IT Ibu Harapan Bengkalis wajib memegang anak-anak, maksudnya menjadi guru asuhnya, guru pamongnya gitu ya, yang dekat sama beliau. Anak-anak itu 4 sampai 5 anak. Itu berkelompok juga. Ya, berkelompok juga. Apakah sama dengan kelompok yang BPI tadi? Tidak sama. Karena kalau BPI kita menghadirkan dari luar. Oh, gitu. Iya. Tapi kalau guru asuh memang betul guru yang ada di SMP IT Ibu Harapan Bengkalis. Guru yang ustazahnya yang ada tuh sekitar kami ada 18 ya. Untuk kita bagi jumlah anak, setelah tadi masing-masing memegang 4 atau sampai 5 anak. Jadi ini di guru asuh maksudnya mereka ada kelompok sendiri Ya, berarti kan ya, kelompok WA lah berarti ya di grup Ya, ya. jadi guru asuh ini kita kasih waktu untuk mereka pertemuan itu setelah sholat duha. Oh gitu. Ya. Tetap ada pertemuan di Tetap sekolah. ada pertemuan di sekolah. Setelah sholat duha. Ini baru ya, memang baru kita cetuskan ya. Bismillah. Jalannya mulai. udah berapa hari? Ini dalam 1 pekan ini. Oh, 1 pekan ini. Berarti baru mulai pekan ini ya? Baru mulai pekan ini karena itu tadi kita coba di BPI karena sepekan sekali rasanya itu kurang. Kita coba pada guru asuh yang sudah kita bagi. Nah masuknya itu 20 menit setelah sholat duha. 20 menit setelah sholat duha. Ya, Yes. jadi begitu setelah sholat duha anak-anak langsung gurunya ambil bebas, tidak mesti harus di kelas ya. Pokoknya ngobrol sama anak, ngobrol untuk namanya guru asuh. Kita berharap guru asuh ini bukan hanya sekedar akademik, Yes, tetapi memang dekat dengan anak dari semuanya. Iya, gitu. saya tadi baca juga ya Bunda ya di bukunya Ustaz Fauzil Adim, katanya yang penting itu kepada anak adalah kedekatan emosi. Iya, betul. Sebelum kita membangun dia jadi anak yang cerdas dan secara akademis dan segala hal lainnya, yang paling penting dulu dekatkan adalah Kedekatan emosinya. emosinya. Benar ya? Iya. Yakin ya Pak? Pasti guru asuh ini dibuat supaya anak-anak dekat emosinya dengan guru tersebut sehingga nanti bisa lebih mudah mengarahkan gitu ya. Ya, beliau pun berharap seperti anak-anak itu bisa cerita dengan kita, ngobrol seadanya. gitu, betul. Jadi mereka merasa oh ini memang orang tempat curhat saya yang tepat seperti itu. Iya ya Bunda, kan Iya. kita risau ya anak-anak
ABG lagi. Curhatnya ke siapa? Kan mending ke guru-gurunya. Itulah itu bismillah kita mulai. Iya, insya Allah berkah nih. Mohon doanya ya Zafid ya. Allah kita doakan ya bunda semuanya ya. Itu dia. Tadi ada BPI dan guru asuh untuk membangun karakter anak dan juga supaya akidahnya kuat ya. Karena akidah ya Fondasi utama. Yes, fondasi utama. Karena nanti kemanapun anak-anak kita ini kalau akidahnya udah tegak, ayah bunda, pastilah tetap juga Islam yang dipegang gitu kemanapun dia. Ayah bunda pasti sangat setuju dengan hal itu kan, supaya nanti setelah tamat dari sini, dari SMP, anaknya mau sekolah jauh dari ayah bunda udah nggak risau lagi. Sudah ada pegangan. Yes, Insya Allah. pegangan kita. Kekuatan iman yang kita harapkan. Betul sekali. Ya. Itu dia paruh kedua dari visi kita. Ada terakhir ya bunda, ada namanya berpengetahuan yang luas, menjadikan SMP yang melahirkan generasi berpengetahuan luas. Seperti apa untuk mewujudkannya? Iya, mewujudkannya ya. Ya, bismillah, untuk berpengetahuan yang luas kita coba ananda kita latih untuk yang misalnya pada bidangnya masing-masing ya Zafid ya. Kayak yang ahli atau yang punya yang pintar pada bidang IPA, maka ada sebentar nanti kita kelompokkan bersama guru IPA. Kemudian target kita nanti karena kita mau tidak mau adalah OLS ya. OLS Olimpiade sains ya. Iya dia IPA itu sains kan. Yaitu kita kan memang harus ikut bersama. Jadi SMP IT ini ikut juga bergabung di SMP di program MKKS namanya program kumpulan dari kepala SMP sekecamatan Bengkalis. Nah di situ ada lomba-lomba, sering kita libatkan anak-anak kita latih mereka gitu agar mereka tidak anak-anak yang kita kan tak mau nih sekolah di SMP IT tuh belajar Islam aja nih sampai ketinggalan nih tak gaul nih. Nah kita kan tak mau seperti itu ya tapi jadi kita pengen anak-anak kita juga bergaul dengan teman-temannya dari SMP lain. Istilahnya mereka tidak segan dong SMP itu nanti malu lah, tidak gitu, tapi mereka show up juga. Kita libatkan dalam perlombaan semua, hampir yang masa saya nih ya 3 bulan hampir semua perlombaan kita ikut. Tapi apa aja tuh? Coba yang 3 bulan ini kita masih bicara yang 3 bulan. Iya ya maaf ya kan. Jadi 3 bulan ini ya kayak kemarin kita ikut lomba sebentar lupa karena baru ya Zafid ya Allah, ini saya coba belajar nama-nama yang ada memfamiliarkan dengan istilah-istilah tingkat SMP. Kalau kemarin tingkat TK. Iya, kalau TK tuh jam baru PAUD ini ya. Jadi kita datang. Kalau SMP itu OLSN ya. OLSN yang ya Allah. Mapel apa tuh? Yang ada pantun, puisi, syair, yang itu berbalas pantun. Nah kita libatkan anak-anak kita. Kemudian kemarin di MKBS ada program miladnya ya, ada lomba nasyid dan alhamdulillah dari 18 peserta, undian 18, tapi Allah izinkan kita mendapat juara 1 ya, terbaik 1. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya, ternyata kan anak-anak ternyata punya bakat itu. Iya, betul. Yang pertamanya saya kan enggak ya anak SMP IT ini bisa nampil ini nasyidnya bisa enggak ya gitu. Kita panggil guru pembimbingnya Zafitri juga ya namanya ya. Zafitri juga namanya. Jadi Zafit ini ada lomba. Oke, baik katanya. Dan alhamdulillah pas dengar nomor 18 yang paling terakhir itu, wah ini gimana nanti nih gitu ya. Takutnya udah habis energi. Betul. Karena udah dari pagi ya Zafit. Dari pagi. Udah takut habis energi, tapi ternyata alhamdulillah penampilannya luar biasa. Ya menjadi sambutan yang ternyata alhamdulillah yang terakhir ini bikin semangat kembali kami seperti itu. Dan itulah dia Allah takdirkan mendapat terbaik 1. Kayaknya jadi penutup yang menggemparkan bagi para juri. Bagi para juri. Nah ini nih mungkin ya. Ada juga kita kemarin festival teater. Ya, ada acara festival teater, kita nampilkan anak-anak kita sekitar 21 anak itu untuk ikut lomba ya festivalnya. 7 kisah
yang 7 putri itu yang Iya, akhirnya cerita Duma itulah. Iya, Duma Ah, ya. iya, betul. Nah, di situ alhamdulillah ada salah satu anak kita menjadi pemeran terbaik perempuan Iya ya. pula, Masya Alhamdulillah. Allah. Jadi padahal anaknya yang aduh Zah kan tak pede. Tapi itu tadi Allah takdir kan juga yang ngomong tak pede itu ternyata Dapat dia ya. yang dapat gitu. Insya Allah nanti dia jadi termotivasi ya untuk berani tampil. Berani di depan. tampil, insya Betul. Allah. Kadang memang kan sebenarnya mengutus anak-anak untuk ikut lomba dan segala hal itu sebenarnya kita tidak berharap, bukan tidak berharap ya, maksudnya nggak harus dia dapat juara. Ya, betul. Iya kan, betul kan. Kita pengen Nampil dulu, ya juara itu hadiah dari Allah. Betul, Ya, nampil dulu. ketika kita memberikan yang terbaik, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu Apalagi tadi. udah dapat kan dan pasti dia akan merasa bahwa ini kalau nggak dicoba nggak tahu Iya, ya kan, betul. ternyata saya mampu loh. Iya, Saya betul, suka kalau tapi- misalnya proses itu sebenarnya itu yang diharapkan dari anak-anak kita. Jadi tadi kita sudah bahas nih anak-anak program sekolah untuk anak-anak. Nah, sekarang kita mau bahas yang di luar gitu ya, berhubungan dengan luar gitu ya. Apakah SMPIT melibatkan orang tua dalam ya berbagai program sekolah atau apapun itu, apakah ada keterlibatan orang tua? Kalau untuk bersama orang tua itu kita kegiatan parenting. Kegiatan parenting. Oke. Jadi kegiatan parenting itu insya Allah kita usahakan per 3 bulan ada parenting akan kita adakan. Kemarin sudah ya kita numpang di aula SDIT Barapa Bekalis. Kapan itu ya? Kapan itu ya? Sekitar di bulan Agustus. Bulan Agustus. Agustus Oke. kemarin kita coba awal bikin parenting itu saya sendiri yang isi materinya. Bismillah ya, memang kalau parenting itu kendalanya itu Zapit. Apa itu? Pemateri atau Bukan audiennya. Audiennya, betul sekali. Sebetulnya kita berharap kalau kegiatan parenting itu orang tua bisa hadir semuanya. Tapi mungkin karena ada kesibukan orang tua sehingga memang yang hadir itu sekitar kemarin yang hadir baru 30% lah gitu. Sebenarnya Masih sangat sedikit penting sekali. apa nggak penting sih parenting ini? Sangat penting tapi dengan kondisi saat ini ya kita tidak bisa sebagai orang tua ya, karena saya kan posisinya orang tua juga ya Zapi ya. Saya punya 3 orang anak yang sekolah juga di SDIT, ada juga di pondok gitu kan. Kita sebagai orang tua itu tidak bisa menyerahkan semuanya itu kepada guru, Yes, kepada sekolah, tidak bisa sama sekali. Jadi memang harus ada bentuk kerjasama kita kepada kita sebagai orang tua kepada guru, dan terutama adalah diri kita sebagai orang tua. Nah, kita sebagai orang tua memang harus menjadi pembelajar yang baik, pembelajar yang baik, pembelajar yang peka terhadap kondisi saat ini, sehingga kita tahu kondisi anak sekarang ini. Anak-anak kita dihadapkan oleh apa aja sih? Betul, Ya. karena zaman beda ya. Zaman sangat jauh berbeda tapi makanya kata Umar bin Khattab, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya Iya, kan. tepat sekali. Nah, jadi kalau kita mengikut zaman kita yang dulu, itu kita kuno istilahnya gitu. Betul. Zaman dulu tapi ketika orang tua bilang gini, kakak mau kemana? Mau ini Pak, mau nonton band misal ya. Misal. Cuman diginikan aja tuh Zapit matanya gitu kan. Matanya tinggal melotot gitu. Melotot gini aja. Itu udah enggak Pak, enggak tak jadi. Lari gitu kan Zapit ya. Betul. Anak sekarang kan tak bisa. Dia menjawab ya, dia menjawab. Kita kasih dia pelotot gini, dia malah nanya, Umi kenapa? Kan gitu. Atau Mama ngapa matanya tuh kok kayak gitu? Nah, dia tidak peka tidak seperti zaman kita dulu gitu. Jadi bahkan sedangkan jangankan pakai melotot, kita pakai ngomong aja jawabnya juga sudah panjang. Jadi Ya, ternyata tapi- orang tua juga butuh sekolah kayaknya. Iya, jadi sebetulnya kalau ada memang sekolah khusus orang tua, sebetulnya kalau kita bikin bisa sih tapi ya Bisa, mudah-mudahan sebenarnya. sekolah orang tua SOT gitu ya. Bismillah. Iya, bismillah ya. Mudah-mudahan hadir ya. Ya, semoga doakan ya semuanya, mudah-mudahan nanti di SMPIT ada SOT sekolah orang tua. Jadi Masya Allah. saya pengen itu, saya sangat pengen nanti ada beberapa kelompok orang tua yang itu bukan sekolah belajar ya Zapi, bukan belajar menulis Iya, akademik yang betul. gitu, tetapi kita belajar memahami bagaimana karakter anak-anak Iya. kita gitu. Bagaimana ketika kita menghadapi anak yang seperti ini nih harus apakah hadapinya anak yang suka mengamuk, marah-marah, apakah kita harus menghadapinya dengan marah-marah? Nah, kan kalau kita tidak ada ilmunya Zapi, kita akan marah juga. Iya. Misalnya, Mama nih ngapa gini-gini, kamu ngapa? Kan gitu kan kita Ya, tantang benar. lagi gitu kan. Kalau anak
sekarang. Mak saya marah nih kalau anak zaman sekarang gitu kan. Makin Dia ya, cari yang semakin dia dia menjauh cari dari ini, kita. cari tempat yang bisa ngasih Betul, sayang yang lain iya. gitu kan kita khawatir Sangat anak kita khawatir. kemana, ha. Jadi kondisi saat ini tuh sangat mengkhawatirkan David. Bukan hanya dihadapkan dengan gadget, tapi kita mohon maaf ada LG, yang itu lah pokoknya. yang itu lain lagi narkoba lain-lain ya. Tapi ini jangan ya. Kadang Jadi air yang tenang jangan disangka. ya betul. Tak ada buaya. Jangan sangka air yang tenang, adem, ayem kita di sini nih tidak ada buayanya ya. Jadi itu memang harus kita waspadai. Sangat harus waspadai saat ini. Jadi berharap kami itu dari sekolah akan berusaha untuk itu tadi saya pertama itu terpikir memang sekolah orang tua yang memang kita bikin khusus untuk orang tua yang nanti kita di situ belajar Islami juga ya, belajar juga memahami karakter anak kita apalagi di usia remaja yang usia ini usia yang sangat rentan Dan menuntut banyak perhatian dan orang tua. menuntut banyak perhatian orang tua. Kita tidak bisa mengatakan Umi lagi sibuk nih nak, sanalah. Tak bisa David. Jadi ketika misalnya dia pengen cerita, kita mana HP saya? Kita kan anak pengen cerita tuh, ya nak, kita sibuk dengan gadget kita. Juga tidak bisa, tidak boleh kita sebagai orang tua. Anak pengen curhat, tapi kita cerita aja lah, mak sibuk nih, tak bisa tapi. Padahal kita melarang anak melarang anak pakai gadget, kemudian anak merasa tidak diperhatikan. Ternyata makku lebih sayang HP-nya ketimbang aku itu David ya. Nah itu juga kita harus hati-hati David. Apa namanya itu jadi rencana yang ini kan kemarin rencana mudah-mudahan dalam sebelum kita ya di bulan November ini nanti atau sebelum ujian kita akan mengadakan parenting lagi insya Allah. Sudah dalam wacana. Ya kita mohon doanya lancar semua dan semoga semuanya para wali murid bisa hadir ya bersama-sama ya. Pada wali murid SMP IT Harapan kan. Selain itu kan ini komunikasi dengan orang tua gimana? Ya insya Allah kalau komunikasi kita bikin grup walas ada grup sendiri ya, ada grup sendiri khusus wali kelas dengan orang tua dengan walas dengan orang tua jadi wali murid ya dan saya ada di situ jadi di setiap grup wali kelas itu saya hadir grup wali kelas dengan wali murid tadi saya berusaha untuk ada di situ masuk di dalam grup itu semuanya. Jadi ketika wali kelas mungkin lambat dengan kondisinya yang mungkin sedang sibuk saya bisa bantu untuk membalas WA dari wali murid. Bayangkan ya bunda berapa banyak grup ya ini. Iya betul. Jadi demi itu ya maksudnya demi sekolah terhubung memang dengan orang tua dan orang tua tahu ada apa di sekolah, ada acara apa gitu ya, ada masalah apa di sekolah, maka tuh. Oh iya Zafi, saya tadi lupa. Apa tuh? Ada kegiatan mabit kita. Mabit. Itu mabit malam bina iman dan takwa. Salah satu tadi membentuk akidah anaknya, membentuk karakternya. Akidah yang kuat dan berkarakter Islami anak kita tuh dengan mabit. Itu saya lupa tadi. Jadi mabit itu biasanya kita adakan sebulan sekali Zafi. Ya anak soleh kita pisahkan dengan anak soleha. Misalnya pekan ketiga anak soleh, pekan keempat anak soleha. Nah itu setiap malam Sabtu. Ini sudah berjalan 3 bulan. Sudah berjalan. Ini malam ini mabit yang malam ini. Insya Allah kita akan mengadakan mabit untuk anak soleh kita lagi. Anak soleh ya. Pekan depan baru anak soleh. Kan ini boleh cerita deh sedikit. Mabit itu ngapain sih ya? Biar maksudnya mungkin kalau para wali murid SMP IT udah banyak yang tahu gitu. Kan kita masih ini kan lama ini ya. Ya, kalau untuk mabit itu kita usahakan waktu mabit itu benar-benar bermanfaat untuk anak. Apalagi kita cuma satu malam kan ya. Dari sore ini jam 5, sore Jumat jam 5 kita biasa ngumpulkan anak-anak. Malam sampai besok pagi itu jam 7 udah bisa dijemput. Jadi sore itu kita usahakan dengan agenda al-maksurat sore. Ya, zikir sore. Ya, zikir sore. Kemudian setelah zikir sore kita siap-siap sholat maghrib. Setelah sholat maghrib biasanya kita tilawah sebentar, kemudian kita makan bersama. Makan bersama setelah sholat isya berjamaah ya. Nantinya kita akan mendengarkan materi. Ya, materi itu insya Allah spesial kita berikan kepada anak kita untuk membentuk karakter mereka ini.
Dan Ya. menurut saya kayaknya materinya juga spesial untuk anak-anak ABG kayaknya betul. menyesuaikan. Menyesuaikan. Jadi materinya insya Allah tidak monoton ya, tidak misalnya Islam adalah gitu-gitu ya, sehingga anak kita bosan gitu. Kita pengen anak-anak mabit ini mereka bahagia. Jadi ketika pulang ke rumah pun orang tua akan mengatakan gini loh, oh ya Allah, ustazah ada mabit lagi tak ustazah? Karena anak saya ternyata setelah pulang mabit bahagia sekali. Ada yang begitu? Ada, Zafir. Masya Allah. Bahkan sampai pengennya seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Cuman kitanya sebagai guru juga ada keterbatasan. Kalau seminggu sekali kita juga kadang belum kuat ya. Nah, itu kita usahakan Mas untuk saat ini memang 1 bulan sekali gitu. Dan setelah kita kasih materi, mereka nanti tidur, istirahatnya insya Allah cepat. Kenapa? Karena jam 3 mereka harus bangun jam untuk 3. qiyamul lail. Kita juga dulu kalau saya dulu ikut mabit dari Aliyah Bengkalis itu Masya sudah Allah. pernah di pertama kali ya agendanya namanya mabit apa ya mabit itulah pokoknya ya Bunda ya, insya Allah jam 3 sudah qiyamul lail kita. Qiyamul lail. Sudah bangunkan anak-anak kita meskipun mereka sudah aduh Zah masih dingin sana, tapi kita usahakan bagaimana mereka bisa bangun sehingga mereka semuanya ikut qiyamul lail. Qiyamul lail berjamaah, kemudian nanti ada kajiannya lagi gitu. Jadi insya Allah padat dengan rutinitas yang kita tidak pengen mabitnya itu ada yang waktu sia-sia gitu ya. betul. Bagaimana kita dalam mabit itu menanamkan anak-anak ini karakter Islami mereka sehingga mereka bisa memikirkan oh ternyata sholat ini ada qiyamul lail ya. Iya. Yang pertama yang mereka tidak tahu mungkin ya, mungkin sebagian ada yang tahu ya Zafir ya. Iya, betul. Jadi ada yang tidak tahu kok ada bangun malam, oh ternyata namanya qiyamul lail. Dan ada juga yang kita baru tahu itu anak-anak kita tuh ada yang baru masuk SMP gitu kan dari SD yang sebelumnya belum paham tentang itu gitu kan. Masuk SMP itu ini pertama kali atau bagaimana? Nah, iya pertama kali. Bagaimana seru-seru. Wah, gitu. Alhamdulillah ya. Kalau misalnya anak udah bahagia gitu di sekolah kan ya, Iya. senang lah ya kita para gurunya. Insya Allah. Kemudian juga kalau misalnya anak-anak ini seperti yang dikatakan, saya pernah dengar di ini ya YouTube atau di mana ya. Jadi ketika anak-anak kita itu tangki cintanya sudah penuh, mereka tuh akan bahagia tapi iya. Kalau tangki cinta penuh, nanti yang keluar juga ini Iya, yang baik karena tangki cintanya. Jadi cinta bukan kemarahan ya yang keluar dari bukan teringatnya teriakan gitu atau bentakan atau omelan, tapi tangki cinta. Apalagi kalau yang memberikan tangki cinta itu adalah orang tua, Zafir. Masya Allah, bayangkan anaknya jadi gimana. Jadi ketika anak-anak kita di rumah kita sudah berikan tangki cinta yang cukup, mereka ke sekolah itu dengan persiapan yang matang untuk belajar. Siap menerima pelajaran. Dia sudah selesai dengan emosi. Sudah selesai dengan emosinya karena dia sudah tangki cinta tadi udah penuh gitu di rumah, sudah dekat seperti itu David. Oke Bunda, semuanya kita sudah panjang lebar sekali ya membahas banyak hal bersama narasumber kita. Narasumber kita ini memang dia banyak cabangnya nih, makanya dia membahas apapun oke, parenting masuk. Kita belum bicara dia bahas sirohnya ya Bunda. Karena salah satu pejuang siroh juga ya di Sikma Daya Insani gitu kan. Tapi itu tadi yang sudah banyak sekali kita bahas. Mungkin ada banyak hal yang belum kita bahas, tapi kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini ya Bunda. Kita pengen dengar nih closing statementnya dari Kak Nini. Silakan Kak Nini. Insya Allah. Terima kasih Zafid. Ternyata udah penghujung aja ya Zafid ya. Luar biasa. Baik ayah bunda, kami dari SMP IT Ibu Harapan Bengkalis insya Allah akan menerapkan program guru asuh yang sekarang sedang berjalan sudah 1 pekan ini ya. Mohon doanya. Nah guru asuh inilah nanti yang akan memasukkan ke ruh anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang Qurani, cerdas dan berkarakter seperti itu tadi moto dari SMP IT Ibu Harapan Bengkalis, Qurani, cerdas dan berkarakter. Masya Allah. Oke, gitu ya. Baik.
Terima kasih banyak Kak Nini sudah hadir bersama kita ya, Ya, di sini di sama-sama, podcast yang Zaki. kedua kita ini. Banyak hal sekali Ayah Bunda yang kita pelajari dari Kak Nini tentunya, dan semoga kita berdoa ya shotnya menjadi gitu ya. Amin. Jadi Ayah Bunda adalah tamunya juga nanti di agenda sekolah orang tua itu. Didoakan saja pokoknya hal-hal yang baik ya. Kalau banyak doanya insya Allah Allah wujudkan dan berkah semuanya insya Allah. Amin. Baik, itu dia. Dan Ayah Bunda SMP IT kita sudah kupas nih, kita sudah kupas banyak hal tentang SMP IT, tentang programnya, kurikulum yang dipakainya. Ada hal menarik apapun Ayah Bunda sudah dengar semuanya. Nah, Ayah Bunda yang punya anak usia SMA tentunya SMP ya. Oke. Anak usia SMP tentunya di tahun ajaran yang akan datang mungkin sudah siap-siap nih, anaknya sekarang yang kelas 6 SD sudah siap-siap mencari mau dimasukkan ke sekolah mana ya. Boleh deh masukkan SMP IT sebagai salah satu di dalam list Ayah Bunda semuanya. Nah, ditunggu di sana ya Ayah Bunda. Oke, demikian Ayah Bunda, saya selaku host podcast pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Ayah Bunda semuanya. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan